Java Indonesia baru-baru ini melakukan rebranding pada produk pangan segarnya. Java Indonesia atau dikenal dengan PT Java Komplit Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan agri-food terbesar di tanah air. Produknya terintegrasi dari hulu sampai hilir, mulai dari pembibitan, pakan ternak, pembesaran, pemotongan, dan olahan seperti nugget dan sosis, susu, dan lain-lain. Oh ya, Java Indonesia itu telah berdiri di Indonesia lebih dari 50 tahun, sejak sekitar tahun 1970. Pertanyaannya adalah, mengapa Java Indonesia ingin melakukan rebranding terhadap produknya? Apa yang ingin dicapai oleh Java Indonesia dengan merek barunya ini? Yuk kita cari tahu jawabannya. Pada tahun 2023 yang lalu, Java Indonesia secara diam-diam memperkenalkan merek barunya bernama Olagood. Dalam situs resminya, olagood.com, ayam Olagood diklaim dibesarkan di lingkungan yang bebas stres, mendukung kesejahteraan ayam atau animal welfare, dan juga mempengaruhi kualitas daging Olagood. Kemudian pada pakannya diberikan pakan probiotik, menghasilkan ayam yang lebih sehat dan daging yang lebih beraroma. Olagood lahir dengan tujuan agar setiap interaksi memberikan rasa kegembiraan dan kebahagiaan, menciptakan atmosfer yang ramah sesuai dengan kepribadian Olagood yang bersemangat. Wow, keren banget ya. Brand itu bukan sekedar logo. Brand adalah sebuah janji. Brand adalah sebuah komitmen yang ditawarkan dari sebuah produk kepada konsumennya. Oke. Hari ini banyak konsumen yang sudah mulai sadar akan kesehatan. Berdasarkan hasil survei dari Asia Pacific Health Priority tahun 2023 menyebut sebanyak 86% masyarakat Indonesia semakin sadar akan kesehatan. Mereka bersedia meningkatkan pengeluaran untuk kesehatan dan kesejahteraan. Hasil riset itu juga mengungkapkan 75% orang bersedia meningkatkan pengeluaran untuk memilih makanan yang lebih sehat. Peter Houtoulas, Retail and Consumer Advisor di PwC Indonesia menyatakan, dalam hal pengeluaran, ada 5 besar produk ataupun barang yang dibelanjakan oleh konsumen Indonesia. Yang pertama adalah produk kesehatan, itu 77%. Yang kedua adalah bahan makanan, 67%. Kemudian adalah hiburan dan media, 54%. Pengiriman makanan, 47%. Dan perbaikan rumah atau berkebun, 32%. Sepertinya Java Indonesia menyadari bahwa konsumen mengalami perubahan perilaku. Karena itu, Java melakukan penyesuaian untuk meningkatkan daya tarik dan memperbaiki citranya di hadapan konsumen. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa industri peternakan khususnya perunggasan ayam broiler itu dipersepsikan negatif oleh sebagian kalangan. Ayam broiler juga dianggap tidak sehat karena katanya terindikasi menggunakan antibiotik. Padahal pemerintah telah melarang penggunaan antibiotik untuk di industri peternakan, siapapun tidak boleh menggunakan antibiotik. Ayam broiler juga dipelihara di kandang yang sempit, yang itu membuat ayam tidak merasa sejahtera. Oh ya, bahkan masih ada orang yang percaya berita bohong yang menyatakan bahwa pemeliharaan atau pembesaran ayam pada ayam broiler menggunakan hormon untuk pertumbuhannya. Suka tidak suka, semua itu telah memberikan persepsi negatif bagi konsumen. Dengan demikian, perusahaan peternakan perlu melakukan strategi rebranding untuk kembali mendapatkan citra yang positif, tidak hanya Java, siapapun perusahaan atau pelaku usaha, mulai dari usaha kecil, menengah, dan besar, itu harus melakukan penyesuaian atau rebranding. Java Indonesia melakukan langkah yang tepat untuk mengatasi persepsi negatif tersebut. Rebranding produk adalah strategi bisnis yang dilakukan untuk memberikan wajah baru kepada merek atau produk tertentu. Tujuannya bisa bermacam-macam, mulai dari peningkatan daya tarik konsumen, menyesuaikan dengan perubahan tren pasar, hingga memperbaiki citra merek yang telah mendapatkan citra negatif. Ada banyak contoh sukses atau perusahaan sukses atau brand yang sukses setelah melakukan rebranding, tapi ada banyak pula yang gagal. Salah satu contohnya misalnya Apple. Pada tahun 1997, Apple melakukan rebranding besar-besaran dengan kampanye Think Different yang menekankan inovasi dan kreativitas pada produknya. Rebranding ini membantu Apple keluar dari masa-masa sulit dan membangun kembali citra merek sebagai pemimpin dalam industri teknologi. Yang kedua ada McDonald's. Pada tahun 2023, McDonald's meluncurkan kampanye I'm Loving It yang merupakan bagian dari upaya rebranding mereka untuk menargetkan segmen pasar yang lebih luas dan menyesuaikan dengan perubahan pola konsumen. Apple dan McDonald's sukses ketika melakukan strategi rebranding. Pertanyaannya, apakah Olagood akan sukses ketika dia setelah melakukan rebranding?
Mungkin waktu yang akan bisa menjawabnya. Olagut atau apapun produk kita. Dalam melakukan rebranding, kita perlu memperhatikan beberapa tantangannya. Salah satu tantangan dari rebranding adalah bagaimana transformasi internal di dalam organisasi atau perusahaan. Perusahaan yang melakukan rebranding tetapi mengabaikan transformasi proses atau model bisnis dapat berakibat fatal. Apa yang dijanjikan bagi konsumen tidak sesuai dengan kenyataan, itu kefatalannya. Sah-sah saja jika industri peternakan atau pelaku usaha mengklaim bahwa produknya menggunakan probiotik, organik, bebas kandang selama mereka benar-benar komitmen dengan mengubah secara total seluruh sumber dayanya ke arah sana. Mengubah model bisnis itu memang nggak gampang, butuh waktu dan investasi yang tidak sedikit, apalagi mengganti model kandang yang dari kandang tertutup atau terbuka menjadi kandang yang dilengkapi dengan sistem lahan yang luas, padang rumput yang membutuhkan tanah atau lahan yang lebih luas lagi. Komitmen ini tentu saja tidak harus dipenuhi oleh pimpinan puncak manajemen, tetapi juga sampai di level bawah di tingkat karyawan atau anak kandang. Bahkan sampai kepada mitra bisnis seperti peternak plasma. Kita tahu bahwa di industri peternakan itu atau pembesaran ayam broiler itu banyak sekali strategi untuk melakukan inti plasma. Ada peternak dan ada perusahaan yang bekerja sama. Ini perlu keterbukaan dan komitmen yang tinggi dari manajemen perusahaan untuk menghasilkan produk ayam yang segar, yang sehat, ayam bahagia, ayam bebas kandang, dengan pemberian pakan probiotik. Dengan begitu, maka merek yang baru akan menjadi kuat dan beresonansi dalam memberikan kehidupan baru bagi bisnis.